Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya semua tombol, gambar, dan teks di sebuah aplikasi web modern itu bisa saling nyambung? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia di baliknya, yaitu React Props. Inilah kunci supaya semua bagian itu bisa ngobrol dan bekerja sama dengan mulus. Oke, coba deh kita lihat lebih dekat. Aplikasi canggih kayak gini tuh isinya banyak banget komponen-komponen kecil. Ada tombol, ada kolom pencarian, profil pengguna, macam-macam lah. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya semua potongan-potongan ini bisa saling oper-operan informasi biar aplikasinya jalan lancar dan kelihatan utuh? Sebelum kita loncat ke solusinya, penting banget buat kita paham dulu masalah utamanya. Dan masalah ini, ya datangnya dari cara kerja komponen React itu sendiri. Coba bayangin deh kita lagi main balok susun. Nah, setiap komponen di React itu persis kayak satu balok. Dia punya fungsi sendiri, bisa berdiri sendiri, dan yang paling keren, bisa kita pakai berulang-ulang dimanapun kita butuh. Nah, justru karena tiap komponen itu mandiri, muncul satu tantangan. Gimana caranya nih, komponen yang lebih besar, kita sebut aja komponen induk, kayak halaman profil, bisa ngasih data ke komponen anak yang ada di dalamnya. Contohnya, ngasih tahu URL gambar buat komponen avatar. Jawabannya ada di sebuah mekanisme yang super elegan dan jadi jantungnya React. Namanya props. Anggap aja props ini kayak jembatan data, tapi cuma satu arah. Alirannya itu dari atas ke bawah, dari komponen induk ke komponen anak. Titik. Nggak bisa sebaliknya. Konsep intinya simple banget kok. Komponen induk itu ngoper data ke bawah, ke anaknya. Nah, si anak ini nanti bisa pakai data itu buat nampilin hal yang dinamis. Misalnya nih, satu komponen kartu profil bisa nampilin nama dan foto yang beda-beda, tergantung data apa yang dioper dari atas. Sebenarnya kalau Anda pernah ngoding HTML, konsep ini udah nggak asing. Mirip banget sama atribut HTML kan? Bedanya, kalau atribut HTML itu biasanya cuma bisa nampung teks, nah, React Props ini jauh lebih sakti. Dia bisa bawa macam-macam, dari teks, angka, sampai objek kompleks, bahkan fungsi sekalipun. Nah, ini dia aturan emasnya, dan ini penting banget buat diingat. Props itu sifatnya read-only. Artinya cuma bisa dibaca, nggak bisa diubah. Anggap aja kayak dapat surat yang udah disegel. Si komponen anak boleh baca isinya, tapi dia sama sekali nggak punya hak buat ngubah-ngubah isi surat itu. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat langsung gimana cara kerjanya di dalam kode. Simple banget kok, cuma 2 langkah doang. Langkah pertama, kita kirim datanya dari komponen induk. Caranya, ya tinggal pasang aja kayak atribut biasa di tag komponennya. Langkah kedua, di komponen anaknya kita tinggal tangkap dan baca deh data yang dikirim tadi. Yuk, kita bedah kodenya bareng-bareng. Lihat di sebelah kiri, itu komponen induk kita, si app. Perhatiin deh, kita ngirim data pakai jenengnya sama dengan Arif Hadi Sumitro. Mirip banget kan sama atribut HTML biasa? Nah, sekarang lihat ke kanan. Di komponen greeting, semua data yang dikirim tadi masuk ke dalam satu bungkusan yang namanya props. Jadi buat nampilin namanya, kita tinggal panggil aja props.jenenge. Gampang kan? Sekarang fokus ke tanda kurung kurawal ini. Ini dia sihirnya. Kalau Anda cuma pakai tanda kutip, ya itu cuma dianggap teks biasa. Tapi, begitu Anda pakai kurung kurawal, Anda bisa masukin apapun dari dunia JavaScript ke situ. Mau angka? Bisa. Array? Bisa. Objek yang isinya macem-macem? Bisa banget. Nah, tabel ini bisa jadi contekan andalan nih. Di sini kelihatan jelas banget gimana sintaks buat ngirim berbagai tipe data. String, number, boolean, array, sampai objek, dan gimana cara manggilnya di komponen anak. Disimpan aja buat referensi. Berguna banget. Oke, basicnya udah dapet nih. Sekarang saatnya naik kelas. Kita bakal pelajari satu teknik modern yang bisa bikin kode props Anda jadi jauh lebih enak dilihat dan efisien. Pernah ngerasa nggak sih, makin banyak props yang dipakai, makin sering kita ngetik props.ini, props.itu, props.anu. Lama-lama kodenya jadi rame dan capek juga ngetiknya kan? Solusinya, pakai fitur keren dari JavaScript modern yang namanya destructuring. Gampangnya gini, daripada kita ngambil satu kotak gede props, mending kita langsung bongkar kotaknya dan ambil isinya satu persatu, langsung di parameternya. Jauh lebih rapi. Dan perbedaannya tuh drastis banget. Coba bandingin. Di kiri kita masih nulis props.person, props.size. Ribet. Di kanan, dengan destructuring, kita tinggal tulis person dan size. Udah, kodenya jadi lebih singkat, elegan, dan yang paling penting, gampang banget dibacanya.
Oke, kita udah belajar banyak potongan-potongan kecil. Sekarang, ayo kita zoom out sedikit dan kita rangkai semuanya jadi satu peta berpikir yang jelas tentang props. Jadi, alur kerjanya bisa kita bayangin kayak gini. Pertama, ada muatan atau data yang mau kita kirim. Terus, kita pakai filter, yaitu si destructuring, buat ngambil data yang kita perluin aja. Data yang udah bersih ini kita alirkan lewat saluran ke komponen anak yang jadi bingkai buat nampilin hasilnya. Terus, apa nih yang bisa langsung Anda lakuin setelah ini? Ada 3 hal simpel yang bisa bikin kode React Anda jadi lebih bagus, mulai dari sekarang juga. Nah, ini ngebawa kita ke satu pemikiran yang menarik buat kelanjutannya. Kita udah jago nih ngirim data. Tapi, gimana kalau yang mau kita kirim itu bukan cuma data, tapi seluruh elemen UI? Misalnya, kita mau ngirim tombol atau gambar dari induk ke anak. Ini bakal ngebuka dunia baru soal tata letak yang super fleksibel di React. Penasaran kan?